Welcome to Setia Talk. Tell the truth, share happiness and inspiration. Video ini dipersembahkan oleh Kelas Jodoh. Kita yang memantaskan, Allah yang menentukan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar nih sahabat setia dimanapun Anda berada? Masih di Setia Talks bersama saya Setia Furqan Khalid. Dan kali ini kita akan bahas bincang-bincang keren tentang finansial, tentang investasi. Ini kalau milenial nih penting banget. Sekarang udah banyak yang sadar investasi, tentang bisnis dan yang lain. Dan langsung saya hadirkan orang ini, sahabat saya yang luar biasa ya. Karena beliau sudah malang melintang di dunia properti juga bertahun-tahun ya. Nanti kita akan langsung saja bertanya sama Kang Rudi. Assalamualaikum Kang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kang Furqan. Anda tetap seperti penyiar ya? Masih mirip ya. Masih mirip suaranya. Boleh lah ya. Harga penyiar berapa sih sekarang? Mau dong siaran. Ini Kang Rudi, Masya Allah. Ini sahabat setia Kang Rudi ini. Jadi ceritanya saya awali dulu ya. Dulu saya pernah ngisi siaran di sebuah radio Islam nah ya. Terus kebetulan beliau nih sebagai penyiar yang setia. Jadi selalu dengan beliau lagi dan beliau. Jadi udah dapet chemistry-nya. Saya dulu jauh dari ya cukup 1,5 jam 2 jam bolak-balik 4 jam. Tapi beliau tetap, Kang, apalagi nih sekarang apalagi. Dan baru kemarin saya lihat di status Facebooknya teman, wow, ini orang udah jadi sales terbaik ini, udah jualin ratusan rumah dalam waktu kurang dari 5 tahun. Jadi kita mau langsung nanya aja, Kang Rudi ceritain dong siapa sih ya Kang ini? Saya penyiar. 2010 saya penyiar, 2014 saya penyiar, sampai 2014 saya penyiar. Setelah itu malang melintang karena alhamdulillahnya waktu zaman dulu kita siaran, saya Allah takdirkan selalu ketemu dengan orang-orang hebat seperti Kang Furqan ini. Kecuali saya. Ya, seperti Kang. Saya panggilnya Kang Furqan lah ya. Iya. Benar. Karena tahunya itu zaman dulu kan kita. Emang benar. Ya, nah dari situ karena sering ketemu dengan pebisnis di Bandung. Waktu itu saya juga ya dengan komunitas-komunitas di Bandung bisnis, bahkan komunitas muslim pada waktu itu luar biasa. Betul. Kita sedang tahu rame-ramenya 2011, 2012, 2013 sedang boom-boomnya tuh. Masya Allah. Dan Allah takdirkan untuk menjadi pemandu beliau-beliau ini termasuk Kang Furqan, sehingga ya sudah ada mindset yang berubah di sana. Di situ mungkin upgrading tidak sengajanya kita gitu ya. Padahal itu di dunia broadcasting kan sebenarnya gitu. Tapi dari situ switching saya alhamdulillah dianggap mulus ya, adalah lumayan mulus. Betul. Saya sangat bersyukur dan sampai sekarang ya scalingnya lumayan lah. Betul. Saya merasa gitu. Udah mulai beda dari 5 tahun saya bertemu ya. Tapi saya masih kayak yang dulu. Wajah, tubuh, sosok masih. Cuman menurut saya wawasannya udah lebih luar biasa. Amin ya Allah. Pertama kali kita bertemu ya. Kalau saya dari dulu ya gini-gini aja lah. Hey, Kang, asli mana sih? Saya Sumedang City. Sudah menikah? Alhamdulillah baru 4 saya. Apanya? Anaknya 4 serius? 4 dong. Kalah aku ya. Alhamdulillah. Halo Manda. Karena ini teman istri juga. Jadi dulu istri saya juga sama kerja di sana, sekantor. Jadi tahu sama Kang Rudi, tahu sama teman-teman yang lain. Dulu pernah juga kita ngundang sini Kang Wildan sama istrinya. Itu juga teman-teman dari istri dan jadi juga sahabatnya saya juga. Jadi kumpulan kita teman semua ya. Teman semua. Masya Allah. Tapi yang uniknya yang membuat saya akhirnya mendatangkan beliau adalah beliau ini fokus di properti di 5 tahun terakhir ini. 5 tahun, alhamdulillah. 5 tahun terakhir ini ya. Itu gimana ceritanya akhirnya terperosok dan kalau terperosoknya gini, yang lucu itu lulusan apa? Aduh, fisika. Dulu saya 2010 2014 saya komunikasi fisika. 2015 ke sini saya lebih ke developer fisika lah. Developer fisika. Jadi ada lah ya. Ngitung-ngitung lah minimal ya. Ngitung press list. Tapi beliau tuh langsung malah jadi ke sales ya. Awalnya sales, awalnya justru sales. Iya, karena saya jiwanya mungkin komunikasi. Kalau sales kan artinya cocok, senang dengan komunikasi, hubungan interpersonal dan sebagainya. Dari situ akhirnya bukan hanya sekedar sales, orang sales kita tahu bahkan harus memahami project itu sendiri. Objek sales saya itu kan sebuah project kawasan perumahan Islami dari 2016 awal tuh.
dari situ udah nggak bisa saya nolak bahwa saya harus paham keseluruhan apa A sampai Z-nya membangun kawasan perumahan Islami dengan fasilitas dan sebagainya, dengan akad-akad dan sebagainya. Dulu belajar fikih itu aplikasinya bingung juga. Fikih muamalah Betul. dulu ketika kita siaran ustadz-ustadznya menjelaskan kita masih kemana-mana, masih gitu. ngawang ya, masih nggak nempel betul, gitu. Pas oh ini ternyata langsung diaplikasikan dan real banget, itu saya kepake banget karena dalam bisnis ya akad-akad syar'i itu harus sangat-sangat dipahami. Artinya ya begitu deh, akhirnya saya bukan terjerumus ya, menurut saya lebih ke Allah angkat lah. Iya, Allah baik banget bagi saya tuh Allah baik banget gitu. Benar-benar ini luar biasa ya. Menurut saya terobosan yang penting ketika kita, dan yang paling penting adalah mau berubah ya Kang. Yes, berubah itu sulit ya menurut saya. Zona nyaman, zona yang ketidaknyamanan itu ya yang berat. Iya, kita nyaman banget di profesi kita di broadcasting tuh, kurang nyaman apa? Betul. Asik kan? Iya, Asik AC terus masalahnya, Pak. Yes, 16 dong nomornya harus AC. Oh ya, aku masih 20, Pak. Ini enggak standar ini. Standar nih harusnya 16. Tapi enggak ada mixer besar di sini, aman ya. Iya, gitu nah. Sales awalnya, tapi kemudian sales yang insya Allah sih menurut saya kalau kita all out yang namanya sales pasti harus kemudian paham produk. Akhirnya saya jadi memahami produk dan diamanahi oleh Allah sebuah project. Jadi akhirnya sampai dari 2018 sampai sekarang saya pegang satu project kawasan perumahan Islam di Bandung. Di Soreang katanya. Di kawasan Soreang. Apa nama ini? Siapa tahu teman-teman nanti mau nyari sana. Kalau searchnya sih Syariah Islamic Soreang. Syariah Islamic Soreang. Iya, di situ kita. Kalau dari tol? Dari tol itu tuh sekitar 5,5 kilo. 5,5 kilo dari ya. pintu tol Soroja ya. Soroja ya. Arahnya arah Banjaran. Bukan Ciwidey. Arah Banjaran ya. Jadi teman-teman nanti bisa googling sekarang udah gampang banget. Kalau ya. SIS orang tuh taunya sis gitu, bro sis gitu ya udahlah. Iya, anak milenial harus digitu-gitu. Promonya juga udah beda kayak zaman kita dulu. Udah beda. Sekarang harus ya canggih-canggih. The first time Akang masuk jadi seorang developer, bukan developer, berarti sales property. Yes. Ada kesulitan nggak? Karena kan ini kadang misalnya nih kayak anak-anak teman-teman sekarang misalnya, nih Kang aku udah gagal nih dikeluarin di sebuah pekerjaan. Saya sekarang harus mulai merintis di pekerjaan yang lain yang itu notabene bukanlah sesuatu yang saya pahami misalnya. Mungkin sama Akang juga sama-sama di komunikasi tapi kan sales beda. Switching saya cukup mulus bagi saya karena sales all about communication. Emang udah dipelajari ilmu salesnya? Ilmu udah sales. Udah biasa jualan dulu. Bahasa Inggrisnya mulungan ya. Mulungan. Iya kan? What's the meaning of mulungan? Pakai bahasa Inggris. Saya dapat ilmu itu ketika kita siaran, kita dapat banyak ilmu dan satu komunitas besar bisnis di Bandung dan nasional sebenarnya waktu itu saya guide di acara bisnis setiap Rabu malam di sebuah radio tersebut. Dan itu pembisnis semua dan ilmu saya mulung dari situ. Kayaknya saya dapatkan dari situ. Tahu. Pernah kayaknya saya udah. Karena saya langsung produseri acara itu waktu itu. Dan akhirnya gaul. Nah, ini penting nih buat teman-teman yang memang mau switching jadi seorang pengusaha atau profesional di sebuah perusahaan. Anda harus bergaul dengan yang memang Anda punya chemistry di sana, sukai di sana gitu ya Kang ya. Saya sangat-sangat suka dengan bagaimana para pebisnis itu punya prinsip. Apalagi para pebisnis Islam itu luar biasa. Para pebisnis Muslim di Bandung itu luar biasa, sangat-sangat punya prinsip. Terutama misalnya menjauhi riba. Pada waktu itu kita masih switching lagi antara generasi ribawi, generasi pemain punter tukang ngegoreng kartu kredit, kemudian atau bikin proposal perbankan dan sebagainya, betul. Ke orang-orang yang siap menggabungkan modal bersama untuk kemudian menghindari bank ribawi, begitu bahasanya gitu ya. Betul. Di situ saya menikmati sajian yang luar biasa dari prinsip-prinsip para pebisnis Muslim itu pada waktu itu 2012-2013. Saya menikmati sajian itu sehingga saya saksi matanya saya rada merinding ya. Waktu kita siaran itu luar biasa. Mereka itu komitmen terhadap akad-akad yang Islami gitu kan, menjauhi riba dan sebagainya betul. Nah itulah belum konteks bisnisnya belum kebayang Kang. Konteks bisnisnya belum kebayang. Saya hanya sampai akhirnya Akang masuk dan ini gitu ya. Objek bisnisnya belum terbayang tapi bahwa saya punya confidence dalam komunikasi. Insya Allah hubungan interpersonal saya terus pelajari gitu kan. Betul. Sehingga dari situ
alhamdulillahnya setiap mulus ya. mulus maksudnya. banget. Akhirnya dari penjualan yang namanya sales tadi saya ulangi lagi, dari sales akhirnya kita memahami sebuah produk dari Itu situ saya penting pilih. ya? Itu penting ya? Yes. Jadi kalau Anda mau jualan satu produk, teman-teman semua harus tahu A sampai Z-nya. Yes. Punten misalnya kita pernah ada lah orang yang isi saya beli cilok misalnya. Kang itu isinya apa? Kan ada cilok isi ya. Oh nggak tahu yang ini teh saya cuma dorong aja. Hilang chemistry kita dengan Nggak orang yakin itu. jadinya. Nggak yakin, nggak malas belinya gitu. Cilok. Ini kita jualan rumah. Jualan rumah harga MM-an katakanlah. Terus nggak bisa jelasin. Iya. Apalagi ini kaitan dengan Gimana orang percaya? transaksi yang besar, transaksi kaitan dengan muamalah itu antara surga dan neraka. Betul. Terus kita nggak menguasai produknya. Dan itu mimpi orang loh, hati-hati. Mungkin orang udah ngumpulin Yes. uang, nanti kebayangnya rumahnya gimana, kita salah dalam menjelaskan, bahaya juga kan. Sangat-sangat bahaya. Itu dreamsnya orang, pencapaian hidupnya Betul, orang, betul, dan kita betul. sepelekan kalau kita nggak paham sebuah produknya, kaitannya dengan properti khususnya gitu. Tapi ini Kang, sebenarnya kita tadi ngobrol juga di luar sana tentang pernah ada di beberapa tahun yang lalu di mana orang akhirnya jadi malas dengan properti yang katanya syariah, Yes. tanpa riba, tanpa bunga, Tanpa rumah, tanpa rumah. dan tanpa rumah Yes, terakhirnya. tanpa rumah. Karena nggak jadi gitu saya ya. sabet aja ya. Sebut aja gitu Tanpa ya. rumah lah. Tanpa rumah. Sampai beliau ngomong sendiri katanya tadi sampai ada yang 1,1 triliun hilang. Yes. Dana orang Dana yang memang sudah disetorkan. transaksi. Yes. Mengerikan kan. Itu Nah memang. ini gimana sih Kang waktu gonjang-ganjing itu terus PT-nya Akang sendiri gitu ya sama teman-teman yaitu untuk menghalau pemberitaan itu karena mungkin orang akhirnya ngapain sama-sama aja akhirnya dipukul rata gitu. Iya, kita nggak bisa ngobrol kaitan hanya dengan case by case. Nampaknya ini kan juga bagian dari skenario besar kaitan dengan perang istilahnya ya Muslim disruption lah, Muslim disruption kita tahu gitu ya. Tapi kalau saya nggak mau dibilang Muslim disruption, kayak kita tuh gangguan banget. Muslim syariah itu gangguan banget. Bagi saya Muslim wave daripada Korean wave betul, gitu ya. betul, Walaupun saya betul. juga suka Korea beberapa. Isi saya maksudnya. Iya. Ya tapi saya sebutkan bahwa ini adalah Muslim wave. Ini baik dan pasti akan ada perangnya. Nah saya menyadari bahwa 2 tahun 3 tahun ini bisnis Islam yang berlabel syariah katakanlah ini lumayan agak mengganggu pasaran yang lain lah, domain market yang lain itu udah biasa dan akhirnya ya tindakan untuk kemudian media juga ikut-ikutan maybe ada sponsor dan sebagainya itu sangat wajar. Sangat wajar. Sangat wajar di semua bisnis persaingan itu sangat wajar dan ini all about itu, all about persaingan. Lalu gimana caranya supaya Akang tetap nih istiqomah dan mewujudkan bukti maksudnya ya tanpa sita tanpa ini dan benar ada rumahnya gitu. Yang tadi kan Komitmen, kita balik lagi bahwa sales all about communication, bahwa saya berkomunikasi dengan setiap klien-klien customer saya langsung Kang dan yang kita sampaikan itu bukan pepesan kosong, yang kita sampaikan karena kita analisis proyek itu luar biasa. Benar serius ya. Proses analitik kita tuh ada 4 lah, kita jelasin di forum yang lain. Tapi intinya bahwa setiap orang keluarga Muslim, baik yang ada banyak yang milenial, banyak juga yang Gen X dan sebagainya, Gen Z juga ada yang udah bonafit karena kita mainnya di segmen menengah. Karena kita nggak bisa main di segmen bawah. Why? Karena ke segmen bawah itu Ribet. Bukan ribet. Nggak ada uangnya. Mekanismenya ya kita nggak bisa hidup. Cash flow kita akan kecuali kita udah berdarah-darah. jadi sultanan gitu oke lah kita. Tapi kalau misalnya kita juga masih growing, main di tengah, main di real estate aja sekalian, itu lebih jos. Dan kita mengandalkan apa tadi saya bilang bahwa ternyata keluarga Muslim ketika datang ketemu dengan saya, ketemu dengan tim saya, itu kita sampaikan biasa saja Kang, bahwa ini produknya, ini terbangunnya begini, proses bisnisnya begini. Ketika kita menjelaskan proses bisnisnya, akad-akadnya secara benar. Bagaimana tidak kita, ada yang dilebih-lebihkan, tidak ada yang ditipu-tipu yang gitu dan ya. kita sampaikan adalah proses bisnis. Karena bisnis proses itulah yang jarang orang miliki, termasuk mau itu sebutnya orang konvensional, mau bisnis apapun itu, mau yang ke syariah dan sebagainya. Mentoknya itu di mana? Selain di sales sama finance, itu adalah bisnis proses. Makanya bisnis proses itulah yang menjadi concern kita di 5 tahun ini. Ketika akhirnya saya bilang tadi di belakang kan, saya tawakuf Kang. Saya tawakuf di 4 tahun. Sorry, what's the meaning of tawakuf? Iya, oke.
saya mencoba untuk menghilang dulu ya. Menghilang. Hilang gitu ya. Seperti Naruto. Ya. Saya benar-benar saya ke bawah tanah dulu untuk apa? Karena ya itu satu-satunya cara untuk tidak terlalu menarik perhatian, tapi bahwa di belakang kita membuktikan sesuatu. Kita project ada 7, ada 8. Ada 8. Dan alhamdulillah semuanya terbangun. Alhamdulillah. Dari yang buktikan aja dengan bahwa kita tuh serius gitu ya. Iya. Sampaikan ke keluarga muslim itu baik. Nah, ini keluarga muslim di Bandung, Purwakarta, Jawa Barat itu masya Allah kaya Kang. Dan mereka siap untuk membeli dalam tanda kutip lingkungan yang islami. Siap. Kenapa? Hausnya apa? Lingkungannya kita lihat di seputaran kita untuk generasi kita, generasi anak-anak kita. Repot kan? Repot banget. Ketika kita bahasanya jualan, tapi bukannya sekedar jualan, kita sampaikan konsep dan garansi. Menurut saya garansi yang kita sampaikan itu garansi karena yang kita sampaikan adalah blueprint project, kemudian step project sampai kemudian goal. Walaupun misalnya dari 10 step ini kita baru di 3, mereka percaya. Dan yang lucu adalah saya pernah lihat, jadi kalau saya mengundang seorang tuh biasanya saya ke poin dulu. Ada gitu. bridging dulu ya. Di situ berapa biaya yang harus dikeluarkan untuk mencetak istri yang soleha? Astagfirullahaladzim. Berapa uang yang harus dikeluarkan untuk bisa mencetak anak-anak yang soleh? Yes. Berapa yang harus dikeluarkan agar kita punya tetangga yang baik? Yes. Itu menarik. Menurut saya ini menarik ya, karena ini bukan tentang sekedar Anda membangunkan sebuah rumah lalu selesai. Tapi di sana Anda membangun kawasan, dan ini mungkin kayaknya jadi selling point-nya ya. Boleh. Dari yang Akang buat gitu, bahwa ini kita bukan cuma sedang membuat perumahan, tapi sedang membangun peradaban. Itu yang menarik sih menurut saya. Yes, karena tetangga itu mahal, peradaban itu juga mahal, harus diikhtiarkan, Kang. Setuju. Kalau kita nggak ikhtiar, orang lain sedang ikhtiar menghancurkan kita. Betul. Bahkan sebuah hadis bilang bahwasannya sebelum kamu memilih rumah, pilih dulu tetangganya. Dan ini connect. Saya nggak marketingin mau rumahnya karena saya juga belum pernah ke sana dan belum pernah ditawarin juga. Karena baru sekarang. Tapi kan sekarang kita mau masuk ke sesi milenial nih ya. Kalau ngomongin milenial, emang milenial ada yang pernah saya baca gitu. Milenial itu katanya nggak akan kesusahan punya rumah. Itu yang pertama, bakal kesusahan. Yang kedua adalah mereka emang nggak mau beli rumah. Apakah that's true or not? Exactly not banget. Not banget ya. Kalau bagi saya enggak, karena yang datang ke saya milenial banyak sekali. Dan milenial muslim itu masya Allah profesional, orang-orang profesional di Bandung. Misalnya yang proyek khusus yang saya nih, yang dari 7 ini yang saya pegang bener-bener tuh kayak yang sore yang tuh, itu yang datang Kang profesional. Ternyata ada orang yang kayak orang yang suka bikin transformer tuh, orang kreatifnya tuh ya, yang kayak bikin 3D. Yes. 3D. Iya, itu berapa coba gajinya? Gede. Kebayang? Pendapatan orang-orang millennials dengan profesi yang aneh-aneh dalam tanda kutip, yang nggak ada di zaman 92.000, bahkan belum ada profesi itu. Seperti Akang ini, masya Allah. Itu banyak sekali. Dan mereka itu baca pengetahuannya, skillnya hebat, pengetahuannya hebat, keagamaannya hebat, karena mereka senang baca. Mereka senang baca, senang upgrading, sehingga dia tahu dia harus beli rumah yang tanpa riba dan sebagainya, dan dia ingin ada di lingkungan yang islami, gitu. Nah itu jadi millennials bagi saya justru masya Allah itu sekarang tuh semangat milenial untuk punya rumah, dan di kami itu sangat cita-cita saya, dan itu juga sudah diaplikasikan, katakanlah ya cita-cita besar kita adalah yang memfasilitasi semuanya. Maksud saya ada sampai batas mana kita bisa memberikan flexibility untuk kemudian memfasilitasi orang-orang yang memang mau berada dalam lingkungan yang islami, terintegrasi pendidikan dan sebagainya gitu ya, dalam sebuah kawasan insya Allah miniatur peradaban Islam dan sebagainya gitu ya, kayak gitu. Itu millennials banyak banget. Jadi
bohong dan jangan percaya, karena jadi itu bahaya banget nantinya, jadi mental block Kang. Itu maksudnya negatif banget, informasi yang negatif itu benar-benar pure informasi dari patokannya finansial kapitalistik gitu ya. Itu landasan di situ. Kalau bagi kita sebagai muslim, maka patokan kita adalah sistem Islam, sistem ekonomi Islam gitu ya. Betul. Yang rumah dan sebagainya itu semua bisa diikhtiarkan hanya dengan ya skill kita. Hanya dengan skill kita. Gini Kang, misalnya nih ada nggak sih solusi buat teman-teman millennials gitu ya, yang waduh Kang, aku nih baru awal nih, masih UMR misalnya gitu ya. Sedangkan yang namanya rumah nih udah di Indonesia nih udah MM-an gitu ya. Ada nggak sih tips-tips, karena saya suka lihat nih Akang nih hits juga di YouTube sudah mulai eksis. Saya dijerumuskan. Bagus lah. Sama Kang Wildan. Nggak, menurut saya itu segmen yang saya aja ingin. Saya udah belajar. sembunyi, saya udah nggak mau belajar, share. Kang. Tadinya nggak siap tadinya. Kalau tidak Anda, maka akan ada orang lain yang nggak benar, yang ngajarin nggak benar. Justru itu, maka saya lihat. Ya Allah, di YouTube itu investasinya saham semua. Bukan cuma betul saham, terus juga kalau misalnya investasi di rumah tapi pakai ribawi. Iya, semuanya pakai bunga. Boleh deh search investasi deh. Itu keluar semua tuh, punten ya bahasa kita ya. Ya yang parah banget gitu. Anda ini harus turun dari tawakuf itu. Jangan jadi orang kedua yang marahin saya setelah Kang Wildan. Oh iya, udah saya marahin sekarang. Jadi memang kan kalau saya ini udah chemistry-nya harus udah jodoh, udah cinta. Jadi harus ada sosok lain, menurut saya kita dukung bareng-bareng nih. Ayo Kang, rutin gitu. Karena bagi saya aja sebagai orang yang saya udah praktisi gitu ya, udah mulai coba butuh ilmu-ilmu upgrading. Bahkan saya juga belajar dari yang lain, yang walaupun mereka ngajarinnya tentang ribawi juga gitu. Cuman kita ambil yang baiknya aja. Kita nggak ambil yang kayak gitu-gitunya. Rumusnya ada. Betul. Nah, itu gimana sih Kang kalau misalnya kayak Kang Ihsan nih ya, 20 tahun. Yes. Usia 20 tahun. Misalnya dia UMR. Yes. Belum nikah. Dia ingin target 10 tahunan lagi misalnya. Tapi nggak mau pakai riba. Mungkin atau tidak sih? Sangat mungkin. Sangat mungkin, apalagi misalnya tadi 10 tahun lagi, dan kelamaan 10 tahun lagi. Kelamaan dengerin kelamaan punya rumah 10 tahun lagi, jangan lah. Jangan nanti sold out. Segera lah. Iya, nanti lama yang saya sold outnya. Lama sold out. Iya enggak. 10 tahun lagi tuh insya Allah sistem Islam sudah tegak ya kayaknya. Bismillah. Amin. Jadi gimana? Milenial, anak 20, 25 dan sebagainya, profesional. Yang pasti syaratnya adalah profesional. Dia seorang profesional, karena dalam Islam tentu apalagi laki-laki dia harus bekerja. Oke. Ketika udah balik dia harus bekerja, apalagi udah nikah dia harus bekerja. Jadi dan dalam Islam ternyata bekerja, saya baru ngaji semalam itu sampai jam 10, setengah 11 saya baru ngaji. Jadi kalau mau ningkatin upah itu tidak layak, bukan gini punten. Pak Furqon naikin lah gaji. Harga kan mahal, kontrakan kan mahal, bukan begitu. Caranya adalah gimana naikin upah. Profesionalnya dinaikin, skillnya naik. Kang Furqon pasti langsung. Oke, misalnya nih ini kayak gini. Ini millennials nih ya. Tugasnya misalnya dia orang stok, ngitungnya biasa pakai kalkulator. Kerjaannya jadi cuma bisa ngitung 10 setiap hari. Tapi dia upgrading skill, menghitungnya sekarang pakai Excel. Maka jadi 20, maka gajinya boleh dong kita kasih 2 kali lipat, betul? Nah, modelnya begitu. Intinya kalau syarat pertama adalah mereka semangat bekerja. Semangat bekerja tapi upgrade terus, upgrade. Maka di situ akan ada titik di mana dia terus. Maka akan ada saving ya. Tetap ada saving. Jadi kita investasi, saving dulu, beli di tadi emas boleh. Boleh emas dulu, amankan aja, bukan investasi tapi lebih mengamankan aja. Hedging nilai, mengunci nilai mengunci nilai saja itu. Supaya nggak kena inflasi ya. Belikan ke emas. Setelah itu, nah ini menjadi cita-cita kita dan kita harus berkolaborasi Kang. Itu sudah mulai. Syaratnya jangan tergoda dengan cicilan-cicilan rumah nih ya. Yang iya Kang ini DP-nya murah kok cuma 5 juta. Tabungan kita udah 25 dalam 5 bulan punten misalnya Kang Ihsan nih 25 juta. Tahan. Tunggu 1 tahun 2 tahun. Tunggu aja. Nanti jebretnya jangan ke rumah, ke kafling. Tuh. Jadi udah punya kafling. Yang naik
Kang Fur kan nih yang udah jago nih. Tadi kan cerita beberapa tempat kan. Aduh salah. Nih ya, yang mahal tuh bangunan apa tanah lah. Bangunan mah pasti ada turun. Yes. Defisi karena setiap tahun akan ada penyusutan kan. Tapi kalau namanya tanah dia akan grow terus. Iya, karena grow Allah terus. ciptakan dunia cuma sekali. Iya. Keren Betul kan? Iya, Terbatas loh. Betul, iya, terbatas. Makanya tadi misalnya milenials nabung 2 tahun 3 tahun. Iya. Hitungan nantilah ya kalau Nanti sampai dia bisa beli kapling dulu aja. Pasti akan ada ketemu nggak lebih dari 5 tahun dia bisa beli kafling. Beli kafling itu menyelesaikan lebih dari setengah masalah perumahan itu sendiri. Oke, siap. Gini, cita-citanya jangan kredit. Siap. Jangan kredit. Nabung aja, istiqomah nabung. Iya. Benar. Nabungnya bisa kira-kira nabung bisanya cara nabung gimana caranya bisa nabung? Naikin skill. Naikin skill. supaya nanti punya pemasukannya lebih. Iya. Dari situ jadi nanti bisa motongnya lebih enak untuk nabungnya lebih banyak. Yes, kalau mau naikin upah, jangan demo. Iya. Tapi naikin skill. Iya, setuju. Demo kan Skill yang hasil baru. Anda yang bagus, benar. Ini catat nih milenials. Dalam kita muamalah muslim kan begitu ya. Betul. Gitu. Jadi insya Allah motivasi pribadi kebangun, kemudian juga cita-cita keluarga kalau udah nikah itu juga akhirnya jelas. Kang. Iya. Dan selama 5 tahun 3 tahun kita ngapain ya ngontrak lah. Kontrak tuh keren banget. Kontraktor kan keren ya. Itu keren banget. Mahal loh jadi kontraktor. Tapi ngontrak dulu maksudnya gitu. Iya. Nggak apa-apa. Apalagi ngontraknya di saya. Saya ini nggak bisa off the record ya. Ini di record ya. Ini di record. Oh, iya. Nggak bisa ini Pak. Boleh dipotong tapi nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Ceritain aja. Sekelas katakanlah tokoh ya. Tokoh properti di Bandung gitu ya. Itu sampai ke titik di mana dia itu sudah asetnya senilai ratusan miliar, ya. Itu percaya nggak percaya, itu lebih senang ngontrak. Ya oke lah, ngontraknya jelas yang rumah beneran, yang gagah. Cuma dia senang ngontrak. Karena kenapa? Jiwanya udah jiwa investasi, jiwa mengembangkan dana umat, dana pribadi, dana umat dan sebagainya. Kaitan apa? Rumahnya itu ketika ada yang naksir, digeser lagi, dia bangun lagi, dia ngontrak dulu. Ada masalah dengan ngontrak? Enggak. Ngontrak itu keren. Asli, apalagi kerennya kenapa? Karena ngontrak menghindari riba. Nah itu kebanyakan ini mindset yang menurut saya harus diubah ya Kang. Yes. Kebanyakan di antara kita gengsi duluan atau gaya duluan nanti tertekan karena gaya katanya berbanding lurus sama tekanan. Aduh, lu banyak gaya sih jadi aja banyak tekanan dari kartu kredit, dari bunga, dari debt collector dan yang lain. Apalagi sekarang pinjol Kang, ini yang rame. Saya ingin ngeri. Gimana sih yang gitu-gitu? Pinjaman online. Oh pinjol, alhamdulillah ya kemarin ada yang konsultasi ke saya. Pas banget 3 jam saya ngobrol. Seorang ayah. Ya, seorang ayah yang akhirnya kehilangan rumahnya untuk membayar hutang 9 pinjol. 9 pinjol yang itu anaknya yang pinjem. Gitu 9 pinjol. Saya bilang, "Sisa berapa ke Pak, bisa nggak bantu pasarkan rumah saya?" Berarti kan rumah second loh. Ya, artinya saya di lingkungan dikenal seperti itu sehingga banyak yang datang untuk minta bantuan untuk dan jual. itu nggak jauh di lingkungan kita lah gitu. Masya Allah, subhanallah ya, menurut saya itu jangan-jangan sebenarnya pinjolnya cuma berapa tapi karena bunganya itu loh. Kita akan masuk ke sisi mentalnya ya. Karena Sisi kalau sudah pinjam gini loh. Bunga, punten ya. Itu kecil banget bunga itu. Kecil kan? Kecil. Bunga bank kecil. Bunga pinjol sekalipun itu kecil. Kalau mindset di kita adalah itu segitu mah bisa lah. Kebayar lah segitu mah. Karena tapi itu godaannya di situ. Coba kalau teman-teman nih mau pinjam itu pasti kebayar segitu mah. Itu godaan setannya di situ, harewosnya di situ, bisikannya tuh di situ. Karena tapi itu mentality yang parah banget, gitu ya. Gampang lah sakit itu mah. Nggak libatin Allah, kata Allah, "Hei antum, kamu itu menyalahi syariat loh." Kita bisa, kata Allah, "Saya bisa persulit antum, hidup antum." Gitu. Jadi itu mentality. Jadi bukan terkait nanti berlipat. Jadi kalau nggak berlipat nggak riba bos. Riba tetap. Gitu loh ya, dosa tetap dosa, mau kecil mau gede gitu kan. Betul. Bukan gitu. Masalah Pak kalau ini cuma 1%, mau 1%, mau 10%, 100% sama aja ribanya gitu ya. Sama aja ribanya karena mentality. Ya, setan mah gitu ya, nyerangnya itu ke sisi mentalnya, dasar jebret. Tapi gitu. Itulah orang-orang nih Kang kayaknya nggak akan bisa kita punya rumah kalau nggak KPR.
Nggak akan bisa kita bergaya kalau kita nggak sekolahin sertifikat. Gitu kan, nggak bisa beli mobil, nggak bisa beli, ini kan mindset ya Kang ya. Sangat banget. Kemarin ada alhamdulillah Kang Rudi, saya jadi apa namanya tuh jadi apa sih kalau di ini pejabat tuh di dewan. Jadi dewan. Alhamdulillah Pak Rudi saya jadi dewan. Kayaknya saya mau ikutan deh bisnis Pak Rudi, invest. Oh oke, kenapa? Tapi saya harus gadain dulu SK ya. Tunggu dulu SK saya keluar. Bu, nggak usah, saya bilang, Bu. Itu jangan, dia bilang. Bang apa Bu? Bang Anu. Oh yes, siap. Yes, apa seperti itu. Jadi udah biasa, ini ya? itu kayak beliau orang kaya kan. Oh, iya? Luar biasa. Dan saya juga mudah-mudahan sih besok lusa udah mulai switching ya. Saya juga sentuh sedikit-sedikit gitu ya. Banyak yang saya berinteraksi modelnya masih begitu gitu kan. Tapi kita nggak wah gitu kan, nggak begitu juga. Tapi kita sampaikan. Tapi masih loh. Dan itu sudah biasa SK digadaikan dan sebagainya. Ya kita tahu lah. Ibu saya juga PNS. Ya jadi saya sangat paham dengan semuanya. Semuanya. Tapi insya Allah generasi kita, generasi saya, Kang Furqon, generasi Kang teman-teman Ihsan, bisa lebih cepat lah. Bisa lebih cepat lah. Makanya Muslim Wave saya kira. Muslim Wave sekarang ini bukan Muslim disruption. Kita nggak geganggu siapapun, yang kita ingin tegakkan untuk keselamatan kita, gitu ya. Wow, luar biasa. Saya ingin banyak lagi bahas nanti setelah pesan-pesan berikut ini. Masih di Setia Talk kali ini bersama saya Rudi Miftah Farid. Saya ingin bertanya kepada tamu kita yang punya studio ini. Dibalik ini, Kang Furqon, ini banyak yang ini titipan pertanyaan yang luar biasa bagi saya. Punya rumah dulu atau nyari jodoh dulu? Ini menarik sih, benar ini. Tadi sebenarnya karena saya tukang rumah, ini tukang jodoh. Gimana? Iya. Kalau ideal ya, idealnya sih Kang sebenarnya bagusnya punya rumah. Karena Anda menghemat mungkin bisa puluhan sampai ratusan juta. Bayangin kalau harus tadi tapi yang kontrak dulu misalnya bertahun-tahun ya, lumayan kan uang saving. Punya rumah. Punya rumah. Tapi kan nggak seideal itu. Saya suka bilang gini, kalau kamu harus mapan dulu, punya rumah dulu lalu nikah, sampai di titik mana? Mungkin harus tuh usia 35 tahun dulu dulu gitu. Banyak rezeki itu justru setelah menikah makin gede Kang. Iya. Yuk masih single kan, sorry karena nggak bisa manage itu Kang gitu. Walaupun alhamdulillah gitu. Kalau Akang nanya ke saya sebelum nikah udah punya rumah mewah. Yes. Mepet sawah. Iya, saya tahu kok. Saya saksinya kan. Saya saksikan. Tapi nggak semua orang kayak saya. Yes. Artinya kebanyakan dia memang merintis karirnya itu justru setelah nikah makin melesat. Yes. Nah ini yang menurut saya kalau tadi pertanyaannya adalah itu ya, mana aja yang Allah mudahkan dulu. Aduh itu kunci banget ya. Iya. Mana aja yang Allah mudahkan dulu. Saya pernah ya? nanya ke ibu saya juga gitu. Mi S2 dulu nikah dulu. Mana aja yang Allah mudahkan. Yang datangnya jodoh nikah. Kalau bisa dua-duanya dapat. Iya benar juga. Seringkali kita kan masalahnya adalah gitu. Yes. Or ini atau ini gitu. Kenapa nggak N? Nah, kenapa nggak buat dua-duanya gitu kan? Bisa loh gitu. S2 iya, nikah juga iya. Dan saya dari dulu berprinsip seperti itu Kang, bahwa kita tuh jangan kalau mimpi itu gede aja sekalian gitu. Bisa beli rumahnya yang di Kang Rudi, bisa nikah juga, ya kan? Bisa juga karir bagus dan yang lain, dan kita berhak untuk sukses kan gitu. Sangat-sangat berhak. Dan tadi ini inisiatif untuk sukses itu sendiri Kang Furqon ya itu benar-benar itu dari kita yang dipengaruhi oleh lingkungan. Bagi saya itu banget. Lingkungan kita kan circle-nya dulu itu hampir sama ya. Kita tahu siapa yang ada di bener, yang nge-influence kita zaman itu. Betul. Walaupun belum menjadi influencer, belum usum ya. Betul. Zaman itu 2010 2011 kita tahu, dan circle kita Masya Allah orang-orang soleh, orang-orang baik, orang-orang sukses, pebisnis juga, para motivator dan sebagainya, betul ya. Maka itu juga yang kemudian merasuk ke dalam diri kita. Bener. Akhirnya inisiatif yang kita muncul itu ya kurang lebih dari result dari semuanya gitu. Nah ini yang penting. Jadi tadi kenapa ada Setia Talks, kenapa ada podcastnya Kang juga. Jadi memang penting sekali kita itu harus punya mindset ilmunya dulu ya Kang ya. Betul. Sebelum apapun juga, karena mindsetnya berubah maka hidupmu berubah. Saya kemarin baru nonton Kang satu film yang menarik. Ya. Nggak usah saya kasih tahu, takutnya nanti pada nonton. Tapi ini menariknya adalah tentang seorang anak miskin di India, yang katanya ratusan juta orang di sana tuh miskin dan hidupnya gitu-gitu aja. Nah ketika dia mau pindah kuadran dari seorang pengusaha misal apa, dia harus melewati tekanan dan ketidakmungkinan.
ada jeleknya sih sampai dia membunuh tuannya lalu Iya, akhirnya dia jadi seorang pengusaha. Cuman satu hal yang menarik adalah mungkin kita terkungkung karena kita mindsetnya yang terkungkung. Mana mungkin sih bisa dapetin rumah dengan cash? Itu dia masalahnya. Tapi banyak yang bisa Kang sekarang. Sangat bisa. Tuh. Dan itu bukan dari permainan saham. Nah, ini Kang Rudi. Ini yang mau kita bahas Kang Rudi. Bridging saya bagus kan? Iya. Anda ini memang seorang ini broadcaster, emang tahu aja gitu. Ini nih Kang menarik ini. Iya, betul. Kita bisa punya rumah, sangat bisa. Millennials bisa punya rumah, bisa. Syaratnya satu, jangan main saham. Biar langsung kan? Jangan main saham. Iya. Bukan artinya nggak boleh punya saham. Ini takut nih ada teman-teman yang langsung ini, Kang saya udah punya portofolio saham yang bagus gini dan saya bukan trader nih. Saya emang bukan pemain, tapi saya orang yang serius menekuni apa. Kang mungkin banyak orang yang nggak paham. Yang apa? Saham yang kita maksud. Ini karena ini kejadian-kejadian takut banyak teman-teman yang nggak tahu. Sampai katanya influencer ya kemarin-kemarin ya, ngajarinnya lah gitu ya di Instagramnya udah ratusan ribu. Tapi akhirnya masuk penjara juga karena ternyata menggoreng saham dan yang lainnya. Ini gimana sih Kang tentang saham? Saya juga masih ngeblank, saya ingin nanya ini. Iya, apa istilahnya, uang itu memang menggoda setiap generasi kan. Itu memang godaannya luar biasa, apalagi di dunia kapitalisme seperti ini, uang itu menjadi motivasi atau darah gitu kan, seperti begitu gitu kan. Nggak ada ngomongin dakwah, amar ma'ruf nahi mungkar, udah jauh lah, pokoknya kejar duit aja. Gitu kan, memang seperti itu karena bapaknya Tuhannya kapitalisme Adam Smith itu mengatakan keserakahan itu adalah modal paling bagus gitu ya, sehingga orang tuh mau bergerak serakah ya. Bagi kita mah no gitu, yang kita lakukan justru mengelola kekayaan alam dan sebagainya oleh negara dan sebagainya, itu lebih dahsyat. Fokus kita dakwah kan gitu, fokus kita umat ya, gitu kan. Ini kan sibuk sendiri-sendiri kan gitu. Nah, dalam sistem seperti ini yang memang individu itu harus survive untuk menghidupi dirinya sendiri dalam tanda kutip, itu Masya Allah ya, jadi saling sikut menyikut. Sehingga tawaran ini yuk, main sini lo, main saham yuk, main ini peer to peer lending, ikut yuk awal segala macam gitu deh. Tanpa memahami itu adalah akad-akadnya batil. Ya kita tahu lah, muamalah itu surga neraka, saya bilang gitu kan. Jangan main-main nih. Bukan cuma untung rugi ya Kang? Yes, bukan hanya untung rugi, ini terkait surga dan neraka. Dan dalilnya jelas bahwa jangan mulai bermuamalah sebelum tahu ilmunya. Dan saya kakek pret aku eta. Jadi benar-benar saya kena banget itu dengan pukulan dalil itu. Ketika kita, ya Allah, kita ini nggak berada dalam sistem yang mendidik kita. Sampai kita nggak tahu. Kita mau bisnis aja masih banyak kepelesetnya. Bukan kepeleset yang kecil-kecil Kang, yang gede-gede itu kepelesetnya. Bukan terkait uangnya sekali lagi. Kepelesetnya kepeleset akadnya dan sebagainya. Dan itu lebih menghantam kita, mentality itu kehantam banget kalau kita salah dalam konteks akad itu. Nah, dari situ mentalitinya, kalau misalnya bisnis itu nggak mau diatur oleh Islam, repot. Gitu. Nah makanya tadi kalau saham boleh nggak? Kan saham ada yang boleh asal dibolehin oleh Islam gitu aja. Nah sekarang sebutin mana gitu. Misalnya yang sekarang booming dan sebagainya penawaran. Kalau boleh deh gini, lo coba lihat di YouTube dan sebagainya. Kalau ada yang nawarin investasi, itu ujung-ujungnya apa sih? Di dalamnya itu pasti apa? Ngegoreng saham lah, apalah, dan sebagainya, peer-to-peer lending lah, forex lah dan sebagainya. Ini kita menurut saya ini kita dunia saat ini udah dari ini aja udah nggak jelas ya Kang ya. Dari apa yang dijualnya, dari ini udah nggak jelas ya. Saya ingin jelasin ini biar gampang, biar gampang gini deh, biar gampang. Ya, kalau mau bisnis, mau itu kita jadi sohibul mal atau investor atau pemegang duit, kita punya duit berapapun, bisa nggak kita invest? Bisa banget. Mulai berapa? Mulai berapapun bisa. Syaratnya satu, kita kenal dengan siapa yang invest semuanya di situ. Kita kenal dengan semua yang bermuamalah di situ. Syaratnya itu dulu deh. Saya nggak sebutin keilmuannya ya. Saya boleh bilang ini dalam konteks bisnis, dalam konteks trading, trading boleh, trading bisa di real produk ya. Itu trading real produk ya. Trading dan sebagainya. Yang penting syaratnya satu, kita bisnis itu ketemu orang. Syaratnya itu mutlak, bisnis itu ketemu orang dan tahu orang. Karena dalam Islam nggak ada muamalah kecuali kenal orang itu. Abdurrahman bin Auf gitu ya, sepertiga Madinah itu semua sudah tersilaturahimi dengan dananya. Kenal nggak? Kenal semuanya itu. Karena nggak mungkin dipercaya dana berpindah dari satu orang ke orang lain dalam konteks syirkah mudharabah dan sebagainya. Itu jelas harus mengenal ya, karena pengelola kan mereka mengelola
Ya, gitu. iya, Itu betul. syaratnya itu kenal. Makanya dalam Islam itu luar biasa. Syarat bisnis itu kenalan, Kang. Mau itu bentuknya kita investasi, bentuknya medianya itu dari saham apa selain nanti dicek halal haramnya gitu ya. Tapi cek gini deh formatnya, kamu ketemu orang atau ketemu sistem. Kalau ketemu orang berarti insya Allah ada harapan. Kalau ketemunya ini nanti gini, pokoknya nanti dapat. Udah pokoknya itu berarti itu nggak jelas ya. Itu nggak jelas, nggak ada pokoknya. Kalau dalam Islam itu harus clear and clean. Bisnis itu clear and clean karena Rasul, para sahabat itu ya meneladani Rasul juga. Bisnis itu clear and clean. Syarat pertama syariat, sesuai syariat. Syarat kedua menguntungkan. Ya dasarnya adalah kita tetap harus saling mengenal. Jadi kalau nggak ketemu bisnis, nggak ketemu orang, bukan bisnisnya. Iya, dan ini misalnya berapa kali sering, mungkin teman-teman juga maaf ya ini kalau ada yang kesinggung. Misalnya saya pernah ditelepon, Bapak kenalkan saya dari ini, kami sedang mau menawarkan Bapak investasi investasi emas, nilai emas. Jadi kita nggak pernah lihat fisiknya, kita nggak tahu apa, pokoknya naik emas, turun emas, kita ini kan. Saya langsung bilang enggak, saya bilang enggak. Bisnis derivat ya. Bisnis derivat, yang gitu-gituan gimana sih? Wah iya, itu banyak sekali. No ya? No. Jadi pokoknya gini, yang kedua tadi kan syarat pertama ketemu dengan orang. Syarat kedua setidaknya itu adalah yang namanya bisnis, investasi dan sebagainya. Kalau orang mengatakan pasti, keuntungannya pasti, itu adalah too good to be true lah. Yes. Gitu. Ya, apa jadi, yang dia pasti berarti dia harus pasti diragukan. Harus pasti diragukan. Karena tidak ada yang pasti di dunia ini. Tidak ada yang pasti, terutama dalam konteks akad ya. Akad bermuamalah. Ya. Untung itu ini pasti untung, Kang. Pasti untung gimana? Kalau nggak ada penjelasan selanjutnya, biasanya kan kalau pasti untung bahasa marketing bisa ada breakdownnya. Bahasa pasti untung tapi dijelasin. Oh iya benar, rasionalisasinya masuk. Tapi ini pasti untung yang nggak ada rasionalisasinya gitu loh. Bisnis proses yang nggak dijelasin dan sebagainya, ujung-ujungnya adalah penipuan gitu ya. Akhirnya kegoda secara emosional buyer, emosional investor dan sebagainya, semuanya by emosional dan bener nggak sih Kang sebenarnya? Kalau saya pernah ini takut, tolong dikoreksi. Kalau dalam Islam tuh sebenarnya ekonomi kalau mau bagus itu kalau kamu punya uang tuh putarkan ke yang real. Of course, betul. Nah ini sebenarnya konsep sederhana yang ini bisa memutus banyak hal. Masya Allah, saya belajar real, Kang. Sebuah kitab, Kang. Namanya Nizamul Iqtisadi. Jadi sistem ekonomi dalam Islam lah gitu ya. Itu bagaimana Islam pernah diterapkan gitu ya. Oh, sistem ekonominya edan gitu ya. Ini keren banget, Kang. Jadi kita bicara terkait bisnis real, itu luar biasa, kuat banget. Bisnis real itu kuat banget. Asli. Kenapa? Karena individu ketemu individu, orang bisa membangun hubungan interpersonal yang chemistry-nya tuh dapat banget, Kang. Ketika udah begitu, punten tadi akan di belakang itu kita bicara terkait punten tadi akan menjadi wasilah nolong orang yang sedang kena riba dan sebagainya. Betul. Saya merasakan chemistry-nya luar biasa. Karena di situ Islam itu solusinya. Menjadi solusi itu dalam konteks interaksi manusia dengan manusia, baik dalam bisnis, muamalah dalam membayarin hutang dan sebagainya. Jadi seperti itu, bisnis real, real. Kita ketemu orang, kita ketemu barang, ya, orang bawa barang dan sebagainya. Itu adalah bisnis real itu yang seperti itu. Kayak gini sih, Kang. Saya ngeliat misalnya gini, banyak orang ketika sekarang ada yang bilang ini sedang resesi lah atau apa gitu ya. Banyak orang yang wait and see. Artinya gini, ngapain ya uang gua ngumpulin aja uang banyak gitu, jangan dikeluarin nih, karena nanti takutnya ada krisis. Kalau saya berpikir sebaliknya, ini benar atau enggak ya, ini buat teman-teman juga misalnya gitu ya. Bayangin kalau kita akhirnya membeli, bayangin kalau kita akhirnya beli rumah. Siap. Berapa ratus orang, puluh orang yang akhirnya itu bekerja kan. Yes. Dan akhirnya ekonomi berputar. Yes. Justru ini kesempatan kita kalau punya uang, tapi bukan pada konsumtif ya, tapi lebih ke produktif gitu. Keluarin, ini kesempatan kita untuk bisa membeli sesuatu yang dengan harga murah, bisa bantu orang-orang untuk kerja. Ini sekarang saya sedang ada yang di rehab gitu. Ada 12 orang yang kita 16 bahkan. Pekerja. Mereka bisa 7 bulan yang ketika mungkin orang lain sedang kebingungan, kita bisa jadi jalan rezeki kan enak. Betul kan? Ini yang saya pikir
kesempatan kita untuk menjadi jalan rezeki bagi orang, dan waktunya untuk bukan nahan-nahan sih sebenarnya, tapi niat kita nolong, tapi dengan dia juga nolong kita juga gitu. Itu gimana Kang? Bagus kayak gitu. Dalam konteks kecil parsial itu keren banget. Benar, ya. Karena nanti kalau ketika udah naik ke level agak menengah dan ke atas itu akan disabet oleh kepentingan global sebenarnya. Oke, tapi kita nggak ngomong itu. Kita ngomongin terkait resesi. Betul tadi, resesi itu padanan katanya adalah orang menahan belanja. Itu resesi, itu yang benar. Kang Furqan jago ih. Enggak. Saya nggak ngerti itunya. Saya cuman ngerti sederhananya aja gitu. Sederhananya. Ini salah kalau kita diam. Justru ayo banyak, karena orang-orang kan akhirnya misalnya kita beli nih jajan ke tetangga kita. Akhirnya dia bisa muter lagi kan. Tetangga putar lagi, dia datang ke pasar putar lagi ke sana. Coba kalau semuanya berhenti. Mati. Ekonominya nggak jalan gitu kan. Iya. Yang penting begitu. Jadi memang nanti gini, berarti konteks ekonomi saat ini kasihan Kang. Gini, konteks ekonomi saat ini sayangnya itu adalah besar kecilnya diukur dari objek ekonominya. Yang objek ekonominya itu adalah uang. Sedangkan kalau kita, objek ekonomi adalah usaha. Bisnis. Ini dua hal yang berbeda. Beda. Kalau sekarang komoditi ekonominya itu uang. Ya, makanya inflasi, deflasi dan sebagainya. Ternyata cuma uang aja. Karena uang yang ditukar dengan uang yang ada tambahan uangnya, uang kan gitu ya, kayak tuan krep. Yang padahal dalam Islam itu nggak begitu. Uang dikonversi jadi produk, jadi bisnis. Bisnis itu menaikkan nilai uang. Value uang, betul. Bisnis itu merubah yang tadinya modal punten harga beli kain sekian, dengan dikasih added value kemudian dijahit dan sebagainya, jadi harganya sekian. Nilai intrinsik dari produk itu, yang menjadi komoditasnya bukan uangnya, tapi produknya yang meningkatkan nilai kekayaannya itu melalui usaha, melalui produk, melalui bisnis, gitu. Bukan melalui uang yang berkembang. Nggak ada ceritanya, karena nanti bubble ekonomi dan sebagainya. Itu bubble ekonomi gitu, karena permainannya adalah gimana uang sekian itu jadi uang yang ini, tapi bukan dengan masuk ke tataran bisnis, bukan ke produk, tapinya terus-terusan ikutan tadi pasar uang ya Kang ya. Pasar uang yang diinikan. Akhirnya ini orang-orang miskin gak ngerti apa-apa udah makin miskin. Karena tidak ada turunan dari yang, sampai saya menyedihkan Kang ketika saya tahu katanya dari satu bank aja sekitar 5% orang menguasai 90% uang yang ada di bank itu. Dan yang lain 10%-nya itu diiniin oleh banyak orang. Mengerikan ya. Negara maju itu ternyata hanya 1% dana yang berputar di real. Itu kategori negara maju. Boleh dicek. Negara berkembang kayak Indonesia itu lagi diketawain sama kapitalis. Apa katanya? Karena kita masih 10%. Ya, orang di Indonesia uang yang berputar di seluruh Indonesia itu 10% dari 100% kekayaan atau dana yang ada. 90%-nya di pasar uang. Yang kita maksud 10% itu bagi kita itu the real business, the real economic gitu. Nah, yang di luar negeri itu lebih gila lagi. Ya, di negara maju itu lebih gila lagi, karena itu bubble ekonomi itu sangat bubble ekonomi karena semuanya by credit. Ekonomi by credit salah besar, atau ekonomi by uang di komoditasnya adalah uang. Nah, kembali ke yang tadi, milenial gimana? Apa dong gimana dong nasib kita untuk kemudian? Nah, gini nih, sederhananya ke milenial. Gua harus gimana dong Kang? Gitu udahlah, ini nih menuju akhir pembicaraan kita. Saya jadi pengen panjang nih. Harus sesi kedua ini ya. Gimana nih Kang? Sebenarnya ya udah Kang, aku pusing nih makroekonomi, mikroekonomi ini. Realnya aja Kang, kalau nih milenial punya uang, apa yang harus dilakukan? Savingnya seperti apa, berapa persen bagusnya? Lalu kemana dulu? Setelah itu stepnya apa? Apakah saham atau nggak boleh atau seperti apa? Biar teman-teman ada guidance nih. Satu, pegang, belajar deh muamalah Islam, baca deh buku-bukunya. Pertama belajar muamalah Islam. Kedua nikah. Why? Ini nikah dulu saya ini nih. Jodoh. Saya nikah 20 tahun Kang. Umur saya 20 tahun. Anda ngalahin saya. Saya 23 tahun. Afwan ya. Pantes anaknya 4. 10 tahun anak saya 4, alhamdulillah. Saya nikah 2010. Waktu itu saya umur 20 tahun.
istri juga saya satu sekolah juga dan sebagainya. Saya memulai semuanya dengan nikah. Sebelum lulus kuliah dong? Sebelum semester 7 Keren, September Anda saya. emang. Nah, bukan keren, nekat. Bukan keren. Nekat. Nekat dalam konteks apa? Saya yakin gini, Kang. Karena saya punya saya bilang nikah ini ya kita anak tidak terlalu baik juga, bawang-bawang gimana, tapi kayaknya kalau dengan nikah nih nikah ini kan kebaikan. Kang saya kajian Kang Furqan kan dahsyat ya. Enggak apa-apa, Anda aja yang ulas. Enggak, rumusnya itu ada di Kang Furqan. Saya cuma praktek duluan aja. Iya, Pasti benar. oh iya bener rumusnya gitu. Jadi Dan kerasa Kang? sangat kerasa. Jadi dibuka dengan kebaikan, ini nikah kan, dengan kebaikan, maka kita muncul rasa tanggung jawab. Rasa tanggung jawab kita apa? Akhirnya kita ningkatin skill. Yang tadi poinnya ningkatin skill, maka income kita semakin besar. Naik, iya. Income kita semakin besar, kita saving. Emas boleh lah, gitu ya. Oke. Emas boleh. Ketika Ilmu, nikah, skillnya di-upgrade, saving. Saving ke apa tadi? Saving boleh di emas boleh, Kang. Boleh di emas. Boleh di emas. Biar emasnya jangan yang derivat tadi ya. Betul, Bukan dengerin. investasi. Bukan yang nilai. Yang asli ada fisiknya. Beli ke Antam, beli ke apa? Tapi Antam katanya harus online sekarang. Belinya ke agentnya ya, jangan ke Antamnya. Aduh, campaign. Kalau harus online, maksudnya diperiksa lagi, karena kalau online ini tolong harus diperiksa. ketemu ya, harusnya kalau Ya dan biadin. Kalau emas itu ya dan biadin karena barang ribawi, barang ribawi termasuk dari 6 barang ribawi ini harus ya dan biadin tangan ketemu tangan real di real cash, real COH lah kalau bahas COD gitu kayak gitu-gitu ya. Itu keemasin. Ketika emas nilainya insya Allah ngikutin harga mengamankan. Jangan takut tadi, ya Kang ya. Insya Allah di emas. Setelah itu nabung. Langkah selanjutnya adalah berkolaborasi dengan para apa istilahnya Pak ya, cari tanah. Kafling tanah. Cara mau di perumahan boleh, mau di luar perumahan boleh. Yang saran saya dimasuk di perumahan karena kenapa? Boleh nggak kalau yang di Soreang itu Kang? Oh sangat boleh. Sangat boleh. Jangan promo ya saya. Enggak apa-apa Pak. Nanti ke nomor mana ya? Enggak lah, nggak usah. Pokoknya usah. cek aja Syariah Islamic Soreang ya. Iya. Tapi intinya gini, kita buka kafling, cari kafling mau di dalam perumahan atau di perumahan. Di luar, iya. Nah bagusnya di mana? Di yang scale biar jadi gini, nanti ada lebih cepatnya lagi. Percepatannya belinya jangan yang di luar perumahan, agak mahal dikit di dalam perumahan. Kenapa? Karena nanti kecepatan nilai return on investmentnya cepat. Kenaikan harganya kan cepat. Karena ngikutin semua fasilitas yang ada di situ. Jadi berebet naik. Misalnya di luar perumahan 1 juta semeter, ini ada 2,5 juta per meter tetap beli yang di dalam perumahan. Karena nanti bisa jadi 5 juta. Betul. Nah, next, apakah kita bangun rumah di situ? Misalnya udah 2 tahun, harganya udah semeter udah 5 juta. Oke. Misalnya, aduh belum ada lagi, tabungannya masih kepake. Akhirnya apa? Udah keluar dari perumahan itu, jual kafling itu, beli rumah langsung. Udah dapat untung di situ. Itu harga tadinya kita kafling di dalam perumahan bisa beli rumah di luar perumahan. Iya benar juga, benar. Semudah itu kan? Semudah itu. Dengan nungguin tanahnya naik aja, langsung kita jual lagi, udah bisa beli 1 rumah di luar. Iya. Okay. Tabungannya di emas dulu. Kemudian belikan ketika sudah cukup 1 kafling luas 60 meter, 84 meter, beli aja. Berarti berapa tuh? 120 juta lah misalnya modalnya. Udah nyampe 120 juta. Harga emas kita sudah 120 juta nih. Keluarin, cari kafling, beli 120 juta. Misalnya sekarang ini 120 juta. Tahan 2 tahun, kita ngontrak lagi. Kita ngontrak aja deh. Setelah itu udah 2 tahun harganya bukan 120 juta, Kang. 300 juta tuh si kafling itu. Mau beli di mana? Sok, di luar perumahan. Pasti yang di luar ada, perumahan, 300 juta sangat ada. Beli ada. aja rumah senilai 300 juta, tipe 36, tipe 40 di luar perumahan banyak babalatak. Betul. Punya rumah kan jadinya? Betul. Gitu. Bahkan itu juga tunggu lagi, nanti bisa dijual lagi, lebih strategis lagi. Kalau masih berani begitu. Ya, jadi artinya saya belajar itu juga benar ya Kang. Artinya kesabaran sih. Dan penting nggak Kang kalau kita itu ya oke aku nggak riba, tapi aku masih hutang. Sebenarnya gimana sih? Boleh hutang tuh? Hutang boleh. Hutang boleh. Asalkan bisa bayar. Asalkan bukan riba. Iya, itu. Nggak bisa bayar kira-kira gimana? Ya tinggal ngomong. Minta Kang punten, aduh masih tetiasa bayar. Nanti kan berpahala orang yang menunda yang memberikan keluangan waktu gitu kan, itu kan berpahala juga. Walaupun jangan dimanfaatin ya. Semuanya aja kayak gitu habis juga gitu kan. Tapi ya begitu, hutang nggak jadi masalah. Misalnya boleh nggak kita pinjam asetnya orang tua, karena orang tua punya mobil 2, jual tuh mobil 1, minta nanti cicil ke orang tua. Bukan DP rumah, jangan. Beli Kafling.
Tuh, Sudah. dengar ya, Akang ini nggak ngajarin DP rumah ya? Jangan. Padahal ini jangan ya. Jangan. Aduh. Kan nanti melesetnya oke jadi DP, tapi kita mah jangan dulu ke situ dong. Jangan loh, mindsetnya. Itu lebih coupling mudah. lah. Itu lebih mudah kalau Itu soal lebih DP mudah masih kalau lebih DP mudah. mah. Tapi kan milenials gimana nanti? Gajinya segini, nanti kan dicek dan sebagainya gimana? Enggak. Iya sih. Nanti verifikasi perbankan dan sebagainya ribet juga. Udah beli cash kita mah. Kita mah orang cash kok. Cash. Bukan cash Bekiah ya. Bukan. Cashia nih. Cashia kita insya Allah. Jadi memang cash itu penting banget dan memudahkan semua orang ya dengan adanya cash. Ya. Tapi saya yakin gini, generasi sekarang kabar baik menurut saya, dan saya wallahi ya, saya by riset gayatenya, by experience aja. Ketemu sama orang, ngobrol, itu di perjalanan saya selama 5 tahun di dunia properti, Kang. Itu orang-orang itu sudah luar biasa, keluarga muslim khususnya, itu clear riba itu haram tuh clear, Kang. Clear. Tapi bahwa saya masih sulit, Kang. Sasarangan atau orang bebersih. Kita bareng-bareng bersih-bersih diri gitu loh. Begitu. Dan akhirnya untuk kepemilikan rumah mereka sayang gini. Aduh, Kang, saya nggak mau mengulangi generasi kita yang sebelumnya, katakanlah ya. Rumah riba dan sebagainya. Akhirnya generasi kita juga generasi yang kenal banget dengan riba. Kan jadi aduh gimana gitu ya. Debu-debu itu udah jelas banget gitu ya. Nah, akhirnya mereka apa? Akhirnya saya setidaknya ikhtiar saya adalah untuk rumah ini saya pingin tanpa riba, Kang. Mungkin kendaraan saya masih Pak Belit ke rumah mah, karena rumah ini tempat solusinya tempat gimana mereka gitu, akhirnya? Akhirnya mereka membelinya gimana? Rata-rata itu inilah yang luar biasa. Sampai saya tuh nganter. Karena gini, dia akhirnya mau ke orang tuanya. Walau alam orang tuanya duitnya dari mana. Tapi orang tua kan selalu ada ya, gitu ya. Atau mungkin dari keluarganya gitu, saudara-saudara dan sebagainya. Katakan saya nemenin untuk menyampaikan produk perumahan saya, gitu. Saya antar, gitu. Akhirnya apa? Saya jelaskan bahwa ternyata ini anak saya ini akan ditempatkan di sebuah rumah yang di lingkungan Islami, yang di situ ada agenda-agenda kegiatan acara Islami, programnya jelas untuk keluarga, untuk istri, anak. Dibantu ya, Kang ya. Akhirnya apa coba? Tos DP naku bapak. Artinya selalu ada solusi ketika teman-teman niatnya udah baik ya, Kang ya. Luar biasa. Ketika dan kita harus memperlihatkan itu kan. Maksudnya ke orang tua, ke saudara, ke siapapun. Maksudnya kita ini udah berubah gitu. Sudah berubah menuju yang lebih baik. Saya nggak mau riba. Ginilah, anak nggak mau riba, orang tua kira-kira terharu nggak? Dia terharu. Terharu. Mau aja udah luar biasa. Boro-boro orang tua, si Uwa misalnya. Aduh, bapak mah kan tegaduh kasih Uwa tuh orang pakumaha gitu. Mau ke si Uwa coba minta tolong. Si Uwa juga berderai air mata nih, anak udah keren, udah istrinya udah jilbabnya udah bagus, katanya ngajinya rajin, katakanlah kerjaannya baik di tempat lingkungan yang baik, rumahnya pengen baik, disupport. Makanya everything maksudnya dunia yang positif itu memang harus kita bangun, dan ya itu karena kita akan hidup di situ gitu loh. Ngerti. Itu makanya kita punya produk itu pasti arahnya itu adalah, tapi ya keren juga yang Kang Furqan luar biasa ya. Miniatur peradaban itu keren. Siap-siap nanti ada launching di Kang Furqan. Amin. Tolong spoiler bantu, dulu ya. Spoiler dulu. Akhirnya saya juga sama hunian Islami terintegrasi, Kang. Iya, benar ini bagus. Hunian Islami terintegrasi. Karena kalau nggak begitu, ada sekolahnya, Kang ya, ada masjidnya, ada pesantrennya. Jadi memastikan tetangganya itu baik dulu, baru kita ini. Insya Allah gitu ya, baru dan berusaha. semua kebutuhan ada di situ. Jadi misalnya nih gambarannya, suami boleh dong kalau suami pergi cari nafkah keluar wilayah katakanlah. Tapi anak istri itu harus safety. Safety itu bukan makanan cukup saja, walaupun jelas kalau yang perumahan kita ada komersil area, udah jelas nggak akan kemana-mana, nggak perlu keluar kompleks, semua ada di situ, sekolah ada di situ, pesantren, pengajian, aktivitas ada di situ semua. Kira-kira suami tenang nggak? Tenang. Doa dari seorang istri yang soleh membuat suami dialahkan oleh Allah kepada hal yang positif nggak? Iya, kerjaannya semakin positif. Dipecat dari kerjaan yang tidak baik diterima di pekerjaan yang jauh lebih baik, yang sesuai syariat dan sebagainya. Banyak testimoni seperti itu yang ketika berniat untuk mendapatkan hunian yang terbebas dari riba katakanlah gitu ya. Itu Masya Allah, jalan mendapatkannya Allah dibuka ya. Setelah itu keberkahannya Allah ditunjukkan langsung gitu ya. Orang tuh terekel gitu ya, cepat gitu ya. Naiknya dalam konteks bagi saya kayak sakinah gitu, kayak kan kita nggak tahu sakinah itu apa gitu, tapi hidupnya kayak tenang gitu, terefleksikan dengan hidupnya ya gitu. Jadi ya kurang lebih saya juga bercita-cita seperti itu. Kita semua nampaknya bercita-cita seperti itu. Saran, kalau boleh saya ngasih saran ya, bagi diri saya sendiri saya mengingatkan yaitu jangan main-main dengan mencoba hal-hal di luar syariat. Itu apalagi kaitan dengan duit. Aduh, itu mah itu ya, serangannya tuh bukan hanya terkait
Kontan ya Kang biasanya Kontan dihancurin banget, ya. kontan Karena dia banget. Allah yang akan menghancurkan. Karena itu darah, masuk ke darah. Oh, Berat banget. Kalau masuk kan kemakan sama keluarga kita kan, Iya. gitu. Atau kita mendapatkan fasilitas mengerikan dari ya, mendapatkan mengerikan ya. fasilitas dari dunia yang seperti itu, yang ribawi dan sebagainya. Kontan Kang. Walaupun ya kita tetap harus berhusnuzon kepada Allah. Iya. Kita berlumur dosa kaitan dengan masalah muamalah ini, tapi Allah tahu kok kita niatnya mau Niatnya yang baik gitu Nah, ya. dari Sedikit situlah demi sedikit makanya kita. harus mulai dari sekarang. Wow, Nabung mulai, wow, semua wow. nabung mulai, ekonomiknya mulai, profesionalnya harus di scale up Di scale up lagi. Insya Allah. Ini menarik sekali perbincangan kita, nggak kerasa udah 1 jam perjumpaan kita. Alhamdulillahirobbilalamin. Kang Rudi makasih banyak, ini pas nih udah tuh ya 60 Keren ya? ya pas, alhamdulillah. Kang Rudi, mungkin ada teman-teman yang ingin silaturahmi ke Kang Rudi via Instagram, atau Kang Rudi aktif di mana sekarang kan? Ini sekarang Saya sedang 3 bulan ini Iya. baru saya nyemplung, di dicemplungin. apa aja boleh, nanti kita mau tulisin juga di situ. Kita saya di YouTube sama IG aja YouTube sih. apa Kang? Semuanya Rudi Miftah Farid pakai Y. Rudi pakai Y ya. Rudi Miftah Farid. Gitu Ya, aja. itu di Instagram, di Facebook, dan juga di YouTube. Jadi teman-teman silahkan Anda kalau mau tahu tentang ilmu investasi, terus juga bagaimana tentang properti dan yang Terutama lainnya. yang milenial yang punya rumah merapat deh. Kita ngobrol. Tuh, kita ngobrol tuh, ada kesempatan tuh. Mungkin ada peluang-peluang yang bisa Kang Rudi berikan ya nanti di sana, gimana caranya untuk bisa dapetin rumah untuk para milenial, apalagi tadi dengan sisi yang Islami yang membuat insya Allah sakinah lebih bagus. Kang Rudi hatur nuhun pisan ya. Ih, saya nu hatur Luar nuhun. biasa, ini udah bisa sharing-sharing di podcast Tia Talks ini. Mudah-mudahan makin berkah. Amin ya Allah. Usianya, ya Rabbal Alamin. Amin, anak ya Allah. 4-nya. Maksudnya saya alhamdulillah 4 gitu. Saya langsung kaget, ini hebat anaknya. Oh, luar biasa juga. Jadi mudah-mudahan Kang Rudi dimudahkan segala urusannya. Amin ya Allah, Dan ya teman-teman Rabbal juga mudah-mudahan segera dapetin jodoh. Tadi Kang Rudi bilang ya, jangan lupa pertama ilmu, Kedua yang kedua nikah. nikah. Nah, yang ketiga baru tadi investasi ke emas dulu, Iya. baru ke tanah, baru nanti punya rumah. Bareng-bareng dengan istri lah. Bareng-bareng, sukses dengan istri ya. Yes. Wow, luar biasa. Terima kasih Kang Rudi. Kita Sama-sama. nanti ketemu lagi di sesi-sesi yang lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setia Talk. Tell the truth, share happiness and inspiration. Halo buat teman-teman semua yang udah menonton tayangannya ini dan mendapatkan manfaat juga inspirasi. Jangan lupa untuk like, comment, share, and subscribe ya. Insya Allah membuat kita semakin semangat untuk bisa memberi inspirasi lagi.